Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel dan hari ini IHSG masih di 6100-an. Tutup menguat minus 0,1% sih ya. Dikit. Tapi masih di 6113 dan ya candlenya lebih ke indecision kali ya ini. Bodinya kecil, hitam kecil dan shadow atas bawahnya panjang. Jadi lebih ke indecision. Kalau kita lihat-lihat sih memang ini masih bullish dan candlenya sudah mulai kecil-kecil itu ya, sudah mendekati long weekend sih ya, sudah mendekati, semakin mendekat ke libur Natal, jadi ya wajar lah. Di ini aja, diatur aja yang udah floating profit, diatur trailing stopnya biar nggak jadi malah loss kalau misalnya ada koreksi-koreksi. Toh meskipun kalau ternyata ada koreksi, ini masih hitungannya koreksi wajar. Dan kalau misalnya ada koreksi terus nggak turun dan nggak bertahan di bawah 6.000 itu malah bagus sih. Kalaupun turun ke bawah 6.000, area 5.850-an ini masih berpeluang untuk jadi area support juga. Oke, sekarang kita lihat hasil explore-nya ya. Hasilnya ya lumayan banyak lah. BBCA pertama, ya dulu aja lah BCA. Atau kalau misalnya mau pasang trailing stop ya boleh di bawah 34.100 atau di bawah 34.000 nggak apa-apa. Next, Astranya hold dulu nggak apa-apa. Siapa tahu ya emang udah deket area resisten 6250, 6350 ya. Ini kalau kita geser ke weekly, nah ini area 6350, 6250 ini kemungkinan jadi area resisten yang lumayan kuat sih, karena sebelumnya sempat jadi area support yang beberapa kali dites kemudian di breakdown dan belum dites. Jadi ya hati-hati di area situ. Siapa tahu, tapi ya siapa tahu juga tembus 3.000 berturut-turut ini big playernya akumulasi lumayan nih, rajin. Waspada aja di area 6250, 6350. BMRI hold dulu aja sih nggak apa-apa. Tutupan sih ya ini naiknya. Tuh, tutupan diangkat. Ya 7.000, 7.200-an lah area resistennya. Mudah-mudahan bertahan di atas 7.000 sih bagus. Waskita ini masih bagus, masih bullish. Yang punya barang masih bisa di hold. Pasang trailing stop aja di bawah 1380. Ya besok sih kalau naik ke atas 1475 peluangnya semakin besar ke 1500 ya. Tapi ya tinggal dikit dari 1475 ke 1500. Pasang trailing stop dulu aja. Tinsnya sementara ini sidebar pattern, tapi 1645 ini area puncak di 2019 ya. Ya saya sih pilih white and ya, tunggu breakout 1645 aja. BBTN, nah ini masih boleh nih, bagus. Strateginya sih sama yang kemarin. Buy break 19.7, yang mau beli atau nambah barang boleh buy break 19.70. Area resisten di 22.30, 22.50. Nah itu lumayan, itu masih ke sana. Masih ada space sekitar ya 13%-an, lebih dari 10% lumayan. Mudah-mudahan sih ya lancar. MNC naik ke atas 1.200 ternyata. Kalau ini sih saya pilih white NC ya. White NC-nya karena ya saya pengen lihat si MNC-nya bertahan di atas 1.200 atau enggak itu. Kalau bertahan misalnya bikin inside bar, nah besok buat Seninnya itu mungkin bisa dimanfaatkan lah. Tapi kita lihat besok dulu. Ini sih kalau dari hourly ya bisa sih dipakai strategi 12 buy break 12.70, tapi ya udah lumayan juga naiknya. Kira ini udah rebound berapa persen ya dari turunnya ini, coba kita hitung. Oh ya mungkin ya kali aja ke 1.400-an lumayan lah ya masih. Mudah-mudahan sih lancar. Kalau misalnya mau beli-beli nambah-nambah ya, kalau nembus ke atas 12.70 lah, buy break 12.70. Unter masih bisa di hold, area resisten di 28.000, 29.000-an. NATO saya pilih biarin dulu aja. MDKA tadi sempat di atas 2200. 2220 high-nya. Langsung tapi tutupannya di 2100. Pasang trailing stop aja yang udah punya barang ya. Coba kita lihat.
atau lihat besok lah, ini masih ya akhir-akhir lo tapi candlenya hitam. Lihat besok dulu aja. Kalau dari area harganya ya ini kan deket 2000, baru aja breakout 2000. Jadi rasanya sih kalau bertahan di atas 2000 itu bagus. Kalau malah turun dan tutup di bawah 2000, siap-siap kabur aja. Finance, kok finance, BHAT. Saya mau finance lihat apa ya? Ya udahlah BHAT. BHAT ini ah tebel sih ya, tapi ini puteran. Ya kalau ada yang minat sih boleh lah buy break 645, cut lossnya di bawah 620 ya. Area resistennya di sekitar 700. KLBF inside bar, mudah-mudahan sih masih lancar ke 1700-an ya. Karena ini kan sideways, kita zoom out lah biar kelihatan. Nah, bablasan. Kan sideways tuh 1450, atasnya 1695, 1700. Jadi tektok aja, ini belinya sih paling enak ya di bawah-bawah, di area-area di dekat 1450 atau 1470-an sih. Paling enak belinya di situ. Kalau sekarang mau beli mungkin bisa lah buy break 1520 ya. Kalau kita lihat-lihat lagi sejak Juli sampai sekarang ini kan sideways, tapi sidewaysnya swing high-nya ini makin turun lah ya. High, lower high, lower high. Oke. Terus kalau misalnya kita tarik garis lah, kita hubungkan dari high ke high selanjutnya gitu maksudnya. Aduh. Nah, bagusnya sih memang kalau udah berhasil breakout 1600 kali ya. Baru enak rasanya ini si KLBF. Tapi nggak apa-apa, yang udah punya di hold dulu aja, nggak apa-apa. Adi tes area 1500 tadi sempat ini ada inside bar patternnya di breakdown tadi di ya sesi 2 ya, turun ke bawah 1440 langsung membal cuy. Ya tutupnya sih di bawah 1500 ya. Makin bagus sih kalau bertahan di atas 1500, tapi mudah-mudahan lancar ke 1700-an lah, itu area resisten sekitar itu. Bull seperti yang kita bahas beberapa hari kemarin, mudah-mudahan masih bisa naik, karena kalau kita lihat di time frame gedenya ini sideways-nya bagus, saya suka sebenarnya. Mudah-mudahan sih naik ya. Kalau ini breakout, kira-kira target breakoutnya di mana ya? Kita hitung aja. Ini sideways, gampang-gampangan aja lah ngitung ya. Hitung dari range sideways-nya ini aja. Ya 450, 400-an lah ya. Wih, lumayan loh. Dari 320-an, dari 300 ke 400, 100 perak cuy. Anggaplah 320 ke 400. Ya lumayan lah itu. Jasa Marga, ini enak nih. Tadi sempat naik ke atas 4710, fraktal masih di 4710 kan ya. Tuh, break fraktal tadi. Sempat ada buy break 4710 kalau saya nggak salah inget. Dan kalau misalnya udah beli nggak apa-apa, di hold dulu aja. Area resistennya ya tetap masih di 5250, 5400-an. Tapi kalau ternyata belum beli, besok boleh lah. Kalau naik ke atas 4710 beli aja lah, nggak apa-apa. BRPT ini saya lebih seneng siap-siap jualan atau hold sambil pantengin trailing stopnya, update terus gitu. Sementara ini area 1200 yang perlu diperhatiin ya. Kalau ternyata turun ke bawah 1200, kabur dulu aja sih, nggak apa-apa. Aces tadi tes area 1780-an lagi ya. Ya mudah-mudahan sih masih bisa lah ke 1800, 1900-an mudah-mudahan. SCMA, nah ini hari ini inside bar pattern, jadi yang udah punya barang harusnya average-nya sih bawah ya. Tapi kalau ternyata nambah terus, ya mudah-mudahan masih bawah juga, karena ini sih kalau SCMA selama nggak di bawah 2000 masih oke lah di hold. LPPF naik sih, mudah-mudahan ke 1500.
Java, nah ini Javanya sih pasang trailing stop aja di bawah 1565. Kalau lebih enak sih kalau ternyata tutup di bawah 1565 baru jualan. Kalau ternyata bikin shadow doang terus tutupnya nggak di bawah 1565 atau malah di atas 1575, hold dulu aja sih nggak apa-apa. Kemungkinan bikin range sideways atau malah mau lanjut, karena kalau kita lihat time frame gedenya ini masih ada puncak sebelumnya yang mungkin juga dites. Dan kalau kita zoom out dikit, area 1800-an ini adalah area yang sebelumnya sempat jadi support, kemudian di breakdown dan dites jadi area resisten di 2019. Nah, siapa tahu ke 1800. Jadi gitu ceritanya ya, diinget-inget. Kalau tutup ke atas 1565, di bawah 1565, take profit dulu. Kalau enggak, hold. POWR POWR masih bagus ya, hold dulu aja lah, nggak apa-apa. 800-an dulu area resistennya. Main, nah ini main juga bullish hari ini, high lagi, dan 2 hari berturut-turut big player akumulasi. Tadi sih ada inside bar dan di breakout ya, cuman ini pola-pola ini yang ini saya kotakin ya dari sini. Apa ini? Oh, ininya matiin dulu. Nah, pola di dalam kotak ini saya khawatir ini jadi pola model megaphone. Kalau kita geser ke time frame yang lebih kecil, nah cuman ada cumannya. Selama nggak bikin low baru, nggak turun ke bawah 820 sih oke. Jadi besok boleh lah buy if break. High-nya berapa ini? 860. Area resistennya di ya anggaplah 1000. Cut loss-nya di bawah 820. Tuh. PNBN hold dulu aja nggak apa-apa. MYOR ini juga simpen dulu, dan kalau mau nambah, kalau nembus ke atas 2720 masih sama seperti kemarin, buy if break 2720. Pasang auto order dari sekarang boleh. Asa hold dulu aja kali ya. Area trailing stopnya di besok aja lihat. Selama di atas 600 sih masih oke sih. MCAS masih naik sih ya, tapi hati-hati ini volumenya tipis. IPCC pasang trailing stop yang mau update di atas 515. Jadi ini IPCC bertahan di atas 500 1 2 3 hari. Selama bertahan di atas 500-an sih oke nih. Masih ada harapan untuk lanjut naik. CENT susah ya. Ya ini kalau misalnya kita zoom out dikit lah, atau geser ke weekly. Nah ini kelihatan kalau range sideways-nya 113 166. Kemudian mungkin ada kemungkinan ini range sideways-nya menyempit. Jadi karena hari ini turun ke bawah, sempat turun ke bawah ya, hari ini tutup di bawah 149 ya. Mau kabur dulu sih nggak apa-apa. Kabur dulu sih nggak apa-apa ya. Kalau saya pilih kabur dulu kalau punya barang CENT, apalagi floating profit, misalnya beli di bawah 130 gitu. Ya di sini cuan kabur sih. Viva, aduh saya nggak bisa yang baru bangun gini. Mapanya mungkin rebound ya, selama nggak turun ke bawah 2700 oke lah. Amor pasang trailing stop aja lah ya yang udah punya barang, tapi hati-hati ini tipis banget loh ini. Tapi ya trailing stopnya kalau ngomong angkanya di bawah 2910 sih, tapi hati-hati juga ini tipis volume bid overnya. Tekim, wah tadi breakdown inside bar ya. Kita geser ke hourly. Kira-kira ini mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 10.000 ya. Kalau selama si tekimnya nggak masuk, nggak turun lagi dan bertahan di bawah 10.000 ini masih oke kok. Jaya ya, selama nggak di bawah 145 oke lah. SQMI trailing stop di bawah 338 ya. Boganya saya skip aja. USBP nya naik cuy, kemarin udah dibahas, dan kemarin area targetnya kira-kira di 270-an ya kalau saya nggak salah, atau di 300. Tapi ya karena hari ini nggak nyampe 300, nggak apa-apa sih. Tadi sempat ini di 15 menit ada inside bar yang sempat di breakdown jadi sinyal sell. Kalau misalnya udah take profit ya udah nggak apa-apa lah, udah cuan juga kan harusnya. Terus era masih bisa di hold sih ini, hold dulu aja nggak apa-apa. Coba kita lihat hourly. Oh iya, ini hold dulu aja, ini nggak apa-apa. Kalau misalnya kemarin belum beli
mau beli sih nggak apa-apa, strateginya masih ngikut yang kemarin ya, cut lossnya di sini kalau nggak salah 1895 ya, selama nggak di bawah 1200, apalagi selama ini kan udah hari ini, nah ini udah 2 hari di atas, di nggak turun ke bawah 2000, jadi selama nggak turun ke bawah 2000 ini oke nih eranya. Cepin, nah Cepin strateginya masih sama seperti kemarin, buy break 700, area resisten 7600, 7750. Terus BSDE naik ya. Kemarin sempat ada rekomendasi beli juga buat hari ini, dan masih, kalau misalnya masih hold juga nggak apa-apa. Yang udah misalnya take profit juga ya nggak apa-apa. Udah cuan ini kan take profit nggak salah. Tapi mudah-mudahan juga masih bisa lanjut ke area 1300. Asri hold dulu sih nggak apa-apa ini ya. Sumarecon, nah ini oke nih, kalau besok naik ke atas 860 sih oke ya, bagus ini. Asri Sumareconnya properti rasanya oke ya. Nah ini buy break 860 oke lah, area resisten di 955 seribuan. Sumarecon catat tuh, pasang auto order juga boleh. Bumi saya nggak bisa nih, aduh buminya kok naik ya. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? INTP, oke, masih naik ya, di hold dulu lah, nggak apa-apa. Kemarin sempat ada rekomendasi beli sih. Mudah-mudahan sih rebound ya. Mudah-mudahan rebound, mudah-mudahan. Area resisten di 17 ribuan, mudah-mudahan lah. Mika, pasang trailing stop aja kali ya, bawah 2760 yang udah punya. BRMS, buset, BRMS nya udah naik. Aduh. Ya udahlah. Mapi, Mapinya masih lanjut naik, hold dulu nggak apa-apa. Rals, Ralsnya naik cuy. Saya lupa kapan terakhir bahas Rals ya. Tapi area resisten di area 900-an, mudah-mudahan sih lancar ya, kurang dikit tuh. WG-nya naik cuy. Coba kita lihat hourly. Oke, besok kita lihat-lihat ya, bisa diambil-ambil lagi apa enggak. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ke 300-an. Weton juga area resisten 460 470, mudah-mudahan lancar. LPCK juga pasang trailing stop aja lah bawah 1465. Kalau nggak turun bawah itu ya simpan aja yang udah punya. MBSS skip dulu aja ya. Rasanya kok agak tipis ini bid overnya. Cleo, wah ini saya suka, ini sideways-nya bagus. Saya bilang suka itu karena, nah ini selama sideways ini moving average-nya nggak dead cross loh. Saya suka kalau kayak gitu. Tinggal ini sih kalau lihat harganya ya, hari ini Cleo-nya tutup di atas 500. Harapannya besok Jumat itu bertahan di atas 500, tapi ya nggak naik tinggi-tinggi banget gitu loh. Ya bikin inside bar mungkin di sini. Mungkin tutupan 500 atau 505 atau 510 gitu, nggak apa-apa sih. Enak malah buat minggu depannya itu enak banget dijadiin strategi trading. Tapi kalau misalnya males mikir mau langsung beli, nggak apa-apa sih. Bagus juga ini si Cleo-nya. Akumnya sih ya baru hari ini hijau ya. Saya lihat ini suka tapi sinyalnya ini udah di atas EMA lagi, udah di atas moving average yang lagi dan hijau. Nanjak lagi. Bagus tuh. Ya, bagus lah. TBLA saya skip aja dulu ya. Masih tadi banyak yang bagus. BMTR skip dulu aja lah ya. Mudah-mudahan sih masih lanjut naik. Yang udah punya barang ya trailing stop aja lah di bawah 300. Oke lah, itu dulu dari saya, beberapa tadi ada yang bagus. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye-bye.